malam ini kita mau belajar matriks sesuai jadwal. Jadi matriks itu sebenarnya operasinya kayak penjumlahan, perkalian biasa gitu aja. Cuman matriks itu bentuknya kayak gini, disusun dalam bentuk seperti ini, dalam baris dan kolom namanya. Nah, baris dan kolomnya si matriks itulah yang menentukan ukuran si matriks atau ordo si matriks. Nah, jadi ordo matriks itu dinyatakan dengan baris kolom gitu. Nanti di sini baris, sini kolom ya. Ini nggak perlu ini ada tanda kali, nggak usah dikaliin sebetulnya, karena cuma menunjukkan ukuran aja. Nah, baris tuh yang mana? Baris tuh yang ini. Baris 1, baris 2, baris 3. Itu baris namanya. Ini baris 1, baris 2, baris 3 gitu. Nah, kalau kolom, nih kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, karena ini punya 3 baris dan 3 kolom, makanya ukurannya itu 3 kali 3. Gitu. Ngerti nggak? Ngerti, Kak. Oke. Boleh diulang nggak? Oke. Kita ulang ya. Jadi, ukuran matriks itu kan ordo atau ordo matriks itu dinyatakan dengan baris dan kolom. Nah, baris tuh kita ngitungnya gini, ke samping. Kalau baris tuh ke samping. Baris 1, baris 2, baris 3. Berarti di sini ada baris 1, baris 2, baris 3. Makanya ini kan baris kolom kan. Nah, barisnya ada 3 nih. Terus kalau kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 1, 2, 3. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, makanya di sini kolomnya juga 3 gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Kalau gitu, matriks B ini, dia ukurannya ordonya berapa kali berapa? 3. 2 kali 3. 2 kali 3. 2 kali 3. Kali 3, karena apa? Barisnya ada 1, 2 kan? Barisnya 2 kan? 2. Berarti Kolomnya 2 kali kolomnya ada 3. 1, 2, 3 gitu. Bisa kan? Gampang ya? Jadi itu ukuran matriks. Jadi dinyatakan dengan baris dan kolom. Jadi yang disebutkan adalah barisnya dulu, ke samping dulu, terus kolomnya yang ke bawah. Gitu. Oke? Ya, itu pertama ukuran matriks. Kemudian matriks ini kan dia susunannya kan seperti ini. Nah, ini bisa diatur ulang dengan saling mengganti ini baris yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Nah, itu namanya matriksnya ditranspos. Jadi, kalau misalnya ini ada matriks seperti ini nih, matriks A, 1, 2. Ini kalau baca matriks ke samping dulu ya. Jadi, bacanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Bukan ke bawah, bukan 1, 3, 5, bukan. Tapi ke samping dulu, baru ke bawah gitu. Nah, kalau misalnya ada matriks A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mau ditranspos, nah tinggal diganti aja. Ini kan 1, 3, 5 tuh tadinya berdiri. Nah, tinggal diganti jadi mendatar gitu, jadi kolom. Terus 2, 4, 6, tinggal diganti ke sana. Gitu. Misalkan, gampang kan, tinggal ditukar aja. Kenapa? Yang kiri ada di atas. Yang kiri, iya, yang kiri ada di atas. Atau kalau mendatar berarti 1, 2, 1, 2 gitu. 3, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 6 gitu. Bisa begitu juga. Paham nggak sampai sini? Mentranspos matriks. Paham, Kak. Saya. Paham, Kak. Ini cepat aja karena sebenarnya nanti ke sananya mah kita banyak latihan soalnya. Jadi ini cepat aja, nggak terlalu banyak ininya, teori-teorinya ya. Nah, kemudian operasi tadi kan matriks itu sebenarnya bilangan, tapi dia ada ukurannya karena operasi bilangan itu kan ada penjumlahan, perkalian. Nah, di sini pun, di matriks pun ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, cuman ada syaratnya. Kalau di matriks,
cara penjumlahan pengurangan, ukuran matriksnya tuh harus sama. Nih, yang dijumlahkan atau yang dikurangkan harus sama. Karena kita harus memasangkan yang bisa dijumlahkan itu yang punya pasangan tempat yang sama gitu loh. Misalnya gini, ini ada contoh matriks A sama matriks B. Nah, matriks A kan 2 kali 2 tuh. Yang matriks B juga 2 kali 2. Nah, ini bisa dioperasikan ini. Karena nanti cara menjumlahkannya itu harus sesuai dengan tempat dia ada di mana. Misalnya gini, si 3 yang ini, itu bisa dioperasikannya sama yang si 1 di sana. Itu penjumlahan pengurangannya gitu. Terus si 2, operasinya sama min 1. Jadi ketika dijumlahkan, yang hijau nih 3 tambah 1, 4. Gitu. Terus yang biru 2 ditambah min 1, ya 1. Gitu. Terus lagi min 4 ditambah 3, min 1. Terakhir 6 ditambah 0, ya 6. Jadi harus di posisi yang sama. Yang bisa dioperasikan hanya yang di posisi-posisi yang sama aja. Gitu. Bisa? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Nah, berlaku juga untuk pengurangan ya. Nah, kenapa kalau ukurannya beda nggak bisa dijumlahkan? Kita taruh sini. Misalnya ada matriks 2, 1, 1, 4 gitu. Mau ditambahin 1, 0. Nah, ini nggak bisa dilanjutin. Kenapa coba? Karena posisinya gimana? 2, misalnya 2 punya 1. Punya pasangan 1. 1 punya pasangan 0. Yang 1 sama 4 di sini kan nggak punya pasangan. Gitu. Makanya ada syarat kalau di penjumlahan pengurangan, si ukurannya atau si ordo matriksnya itu harus sama. Gitu. Nah, sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan matriks itu sama kayak sifat-sifat penjumlahan pengurangan di bilangan biasa. Pertama, berlaku sifat komutatif. Jadi, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Itu penjumlahan berlaku komutatif, tapi pengurangan itu nggak berlaku komutatif. Gitu, ya. Terus juga yang ketiga berlaku ini sifat asosiatif. Jadi boleh mana duluan yang lebih dulu ditambah. Boleh A ditambah B dulu, kemudian hasilnya ditambah C, atau A ditambah hasil penjumlahan B dengan C. Gitu. Jadi ini sifat-sifat yang berlaku di operasi penjumlahan sama pengurangan. Itu ya. Oke. Nanti yang operasi penjumlahan pengurangan ini nanti kita sambil latihan soal aja. Nah, sebenarnya gampang kok. Oke, lanjut. Terus selain penjumlahan pengurangan, ini matriks juga bisa dikalikan. Pertama, kalau dikalikan dengan suatu bilangan, itu tinggal semua elemen-elemen matriksnya dikalikan dengan bilangan yang dikalikan. Misalnya nih, contohnya yang matriks A nih yang bawah, yang kuning ya, mau dikalikan 3. Ya setiap elemen matriksnya ya semuanya dikalikan 3. 3 dikali 3, 9. Min 2 dikali 3, min 6. 0 dikali 3, 0. Itu seterusnya. 4 dikali 3, 12. Itu 1 kan dikali 3, 3 sama 3. 7, 4, 2 dikali 3. 21, 12, 6. Gitu. Jadi kalau dengan bilangan, semua elemen matriks harus dikalikan dengan si bilangan yang si pengalinya itu. Si pengalinya ini misalnya 3 gitu. Atau setengah, atau suatu pecahan apapun. Gitu. Nah, selain dengan bilangan, matriks sesama matriks pun bisa dikalikan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya, banyak kolom pada matriks pertama harus sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Maksudnya gini. Ini kan ada matriks A sama B nih. Diketahui ordo A-nya 2 kali 3, terus ordo B-nya 3 kali 3. Nah, ketika mengalihkan A dengan B, itu bisa. Kenapa? Karena ingat tadi di depan yang kuning baris, yang biru kolom ya. Nah, kolomnya si A, yang biru ini, si 3 ini, sama dengan barisnya si B. Nah, ini bisa dikalikan. Gitu. Nah,
hasil perkaliannya akan menghasilkan matriks dengan ordo atau ukuran yang kuning, 2 kali 3. Nah, ini 2 kali 3. Ini 2 kali 3. Gitu. Jadi, itu syaratnya. Nah, tapi kalau dibalik, matriks B dikali dengan matriks A, matriks B-nya 3 kali 3, kan ditaruh di depan nih. Ditaruh di depan, kolomnya si B nggak sama dengan barisnya si A. Beda, nggak bisa dikalikan. Gitu. Nah, ini nggak ada hasilnya, nggak bisa dikalikan. Paham nggak sampai sini? Kalau bingung nanya ya. Oke. Nah, mengalikannya gimana? Sekarang gini. Kalian bisa siapin jari dua jari kalian, bisa telunjuk sama jari tengah. Ya, kalau aku dulu gitu bantuannya, jari telunjuk sama jari tengah. Jari telunjuk itu ke A, jari tengah ke B. Nah, itu nanti kalian pasangkan. Ini kan berarti kan jari kita mendatar nih. Kebayang nggak sambil peraga ya? Sambil saya ini lakukan juga. Jari kalian kan mendatar tuh. Nah, dikalikannya dengan berdiri pada matriks P. Jadi jari telunjuk kalian kena P, jari tengahnya kena R. Atau kalau aku pakai kode warna di sini, ini itu pengalinya tuh ke sini ke bawah. Nanti hasilnya tuh ada di sini. Nah, mengalikannya gimana? Yang tadi telunjuk sama jari tengah, yang kuning kalikan dengan yang kuning, yang biru kalikan dengan yang biru. Gitu. Makanya lihat AP yang di bawah ya, AP yang kuning kan A sama P, AP ditambah BR yang biru. Atau kalau pakai jari tadi pakai jari. Nah, itu udah selesai untuk di pojok kiri atas. Nah, pojok kanan atas gimana? Sama, ini kan pojok kanan atas kan posisinya baris pertama, kolom kedua. Berarti kita mengalihkannya baris pertama di kolom, di matriks pertama, yang ini, dikalikan dengan kolom kedua pada matriks B. Nanti pasangannya sama kayak tadi, jari telunjuk sama jari telunjuk, jari tengah sama jari tengah, atau kalau pakai kode warna di sini, kuning sama kuning, biru sama biru. Nanti hasilnya yang kuning tuh aki kalau dikaliin, yang biru BS. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak. Nah, kalau yang di pojok kiri bawah, yang ini kan baris kedua di sini, kolom pertama nanti kalau udah biasa, kalau udah banyak latihan pasti akan terbiasa kok. Nih, si biru sama si biru, si kuning sama si kuning. Makanya jadi CP dan dengan DR. Terakhir di baris kedua, kolom kedua. Berarti di A-nya barisnya baris kedua, di B-nya kolomnya kolom kedua. Itu dikalikan. Yang kuning sama yang kuning, ceki. Di sini, itu di bawah ceki. Terus yang D, yang biru sama si S. Itu ditambahkan. Gitu. Lanjut ya. Nah, di perkalian matriks dengan matriks itu tidak berlaku komutatif ya. Pertama nggak berlaku komutatif. Karena tadi, ketika ini tadi kan ya belum tentu bisa dikalikan juga malah sebenarnya. A kali B bisa, belum tentu B kali A bisa. Kayak tadi yang contoh di awal tadi ini. Ya, yang dua ini. Nah, itu. Jadi, perkaliannya tidak berlaku komutatif. Jadi, A dikali B tidak sama dengan B dikali A. Kedua, bersifat asosiatif. Gitu. Ketiga, ini bersifat distributif. Ya. Kemudian ini ada matriks I. Matriks I itu matriks identitas yang matriksnya itu 1, 0, 0, 1. Kalau di matriks 2 kali 2. Kalau di matriks 3 kali 3, I itu adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ini matriks identitas kalau yang 3 kali 3. Nah, setiap matriks apapun itu, kalau dikalikan dengan matriks identitas, hasilnya adalah matriks itu sendiri. Jadi, matriks identitas itu kayak angka 1. Kan kalau 5 misalnya,
dikali 1 ya 5 kan. Nah, ini pun si matriks identitas ini bersifatnya sama kayak angka 1 di bilangan biasa. Jadi, matriks apapun dikalikan dengan matriks identitas, hasilnya adalah matriks itu sendiri. Gitu. Ya. Sebelum ke itu selanjutnya, kita lihat soal nomor 2 dulu. Dikasih matriks A 4, 2, X, 1. Matriks B ada, matriks C itu ada. Diminta 3A dikurang B sama dengan C. Berapa X ditambah Y-nya? Ya, kita operasikan kayak biasa aja. 3 kali matriks A-nya 4, 2, X1. Tuh, dikurangi B, berarti B-nya kita tulis min X, min 1, 3. Y, nah ini hasilnya harus sama dengan C. Si 10, 7, min 9, 2. Nah, dioperasikan dulu aja. Ini kan perkalian matriks dengan bilangan biasa. Nah, semua elemen yang di situ dikalikan 3. Berarti 12, 6, 3x, 3. Tuh. Dikurangi min x, min 1, 3. Y. Sama dengan 10, 7, min 9, 2. Gitu. Nah, selanjutnya operasikan di tempat-tempat yang sama aja. Si kuning hanya sama si kuning. Apa jadinya? 12. 12. Min 12x. 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 Yang mana nih yang benar? 12x. 13x, Kak. 13x. Beda-beda sih. Perhatiin lagi. Lihat ya. 12 dikurangi negatif x. Apa jadinya? 12 ditambah x. Iya. Terus, ini kan pojok kanan atas nih. Pojok kanan atas juga sama pojok kanan atas. Berapa hasilnya di pojok kanan atas yang baru? 7. Dari 6 dikurangi negatif 1 kan? Berarti 7. Berarti kalau gitu yang ini apa? 3x min 3. Oke, satu lagi terakhir. 3 min Y. Ini sama dengan 10, 7, min 9, 2. Nah, tinggal selanjutnya kita samakan yang ini. Ini harus sama. Jadi apa? 12 ditambah X sama dengan 10. X-nya Minus 2. gitu. Terus Y-nya ada di ngumpet di sini kan? 2 min Y. Nah, ini. Berarti apa? 3 dikurang Y sama dengan 2. Atau min Y sama dengan min 1. Min 1. Berarti Y-nya 1. Nah, balikin ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah X ditambah Y itu berapa? Berarti berapa tuh X ditambah Y? Min 1. Bisa ya? Contoh kan? Lagi misalnya yang ini. Masih penjumlahan pengurangan. Ini ada A ditambah B dikurang C ya. Berarti kan kita tulis A-nya 3, Y 5, min 1, ditambah B-nya X 5, min 3, 6, dikurang C. C-nya min 3, min 1, Y 9. Ini harus sama dengan sesuai di soal 8, 5X, min X, min 4. Gitu. Kalau kalian mager, sebenarnya bisa langsung ini aja. 3, X sama min 3 tuh yang 8. Jadi langsung kalian tulis 3 ditambah X dikurangi min 3 sama dengan 8. Tuh. Lanjutin bentuk matriks kayak yang tadi ini. Kalau lengkap. Kalau misalnya kalian buru-buru, misalnya lagi ulangan nih. Nah, kalian cukup lihat yang sesuai posisinya aja. Gitu. Kemudian langsung selesaikan saat itu juga. Tuh, berarti kan ini 3 ditambah X ditambah 3 sama dengan 8 kan? Jadi X ditambah 6 sama dengan 8, kita dapat X-nya 2. Gitu. Ya, terus kalau Y, ini ada Y di sini, atau Y ada di sini kan? Tuh. Nah, terserah mau pakai yang mana. Harusnya sama. Mau kalian pakai yang biru atau yang kuning harusnya sama. Kalau beda, kalau ternyata beda, berarti soalnya itu salah. Sekarang kita mau pakai yang mana nih? Mau yang biru apa yang kuning? Kuning. Berarti kalau yang kuning kita nulisnya apa? 5. Min 3, min Y sama dengan min X. Ini 2 dikurangi Y sama dengan min X-nya. X-nya udah dapat tuh tadi kan? 2. Benar nggak?
Berarti min Min 2. Berarti min Y-nya min 4 ya. Gua min 2 kan, min 4. Berarti Y-nya 4. Tuh. Dapat deh X sama Y-nya. Yang pertanyaannya X ditambah 2XY ditambah Y. Ya, 2 ditambah 2, X-nya 2, Y-nya 4, ditambah Y-nya 4. Plus 4, 22. Oke, bisa kan? Penjumlahan pengurangan oke ya. Sekarang kita ke perkalian dulu. Nah, ini nomor 4. Kita kalikan ini. Nanti hasilnya kita tulis di sini ya. Nanti ada 4 bagian nih. 1, 2, 3, 5. Oke. Yang pojok kiri atas dulu. Kuning yang pojok kiri atas. Berarti kita pakainya di sini. Ini kali begitu. Pasangannya harus biru sama biru. Ini sama ini. Jadi pakai jari kalian, jari tengah sama jari telunjuk kalian pasangin di situ. Hasilnya apa? Kita tulis di sini hasilnya apa? 5 5 Min 2X. nanti nggak? 5 min 2x ya. Nah, sekarang yang biru. Yang biru kan baris pertama tapi ada di kolom kedua. Kemudian pasangkan pakai jari kalian. min 5 Min 2 kali X ditambah Y ya gitu ya. Oke, sudah. Sekarang yang ada di pojok kiri bawah. Bukan baris kedua, kolom pertama. 9 sama 1, min 4 sama X. Kalau bingung, pakai bantuan jari kalian. 9 X. Oke, terakhir. Yang di pojok kanan bawah. Dia ada di baris kedua, yang kedua. Min 9 min 4 kali X plus Y. kali 4 X. kali X. Nah, ini sama dengan 1, 0, 0, 1. Nah, tinggal dari sini ya, kita harus samakan posisinya sesuai dengan posisinya. Yang kuning sama yang kuning, yang pink sama yang pink, yang biru sama yang biru. Gitu. Nah, ya, hitung deh. Misalnya kita mau pakai yang pojok kiri atas nih, 5 dikurangi 2x sama dengan 1. Berarti min 2x sama dengan min 4, x-nya sama dengan 2. Terus untuk ngitung yang y-nya, nyari y-nya, misalnya kita pakai yang biru. Min 5 kurangi 2 kali x-nya 2 ditambah y sama dengan 0. Min 5 min 4 min 2y sama dengan 0. Min 9 min 2y sama dengan 0, berarti 2 min 2y sama dengan ya? 9 min 9 per 2. Gitu. Tapi ini soalnya salah. Ada yang bisa nunjukin nggak soalnya salahnya di mana? Oke, aku tunjukin ya. Tadi kan kesamaan matriks itu harus sama antara setiap elemen-elemen yang seletak, yang letaknya sama. Nah, ini tadi kan kita pakai warna kuning ya untuk nyari X-nya. Kalau kita pakai warna pink, coba. 9 dikurangi 4X sama dengan 0. Terus 9 sama dengan 4X kan. Berarti X-nya sama dengan 9 per 4 kan. Tuh. Harusnya sama dong. Benar nggak? Iya, benar-benar. Iya, X-nya masa beda dari, padahal kita udah ngitung perkaliannya udah benar kan tadi kan. Mengalihkan dua matriks ini kan udah benar nih. Hasilnya ini, yang kita tulis ini. Tapi pada saat kita menyamakan kedua matriks, ternyata X-nya tuh beda. Nanti pada saat kita mau ngitung yang biru, yang di sini, kita mau pakai X-nya yang berapa? Bingung kan? Karena ada dua nilai X di situ. Mau pakai 2, apa mau pakai 9 per 4? Gitu. Berarti soalnya yang salah. Gitu. Hitungan kita udah benar. Tapi soalnya yang salah. Lanjut ke nomor 9. Ini seperti kita ngitung pada bilangan biasa, selalu utamakan perkalian baru penjumlahan atau pengurangan. Nah, berarti di sini yang dioperasikan terlebih dahulu adalah yang si perkaliannya. Tuh. Nah, jadi hitungnya kita tulis dulu yang dipakai, tetap ditulis ditambah. Nah, ini kan ada 2 nih di sini di depan. Nah, 2-nya nih
kalian kalikan ke dalam dulu. Semuanya kena kali 2. Apa jadinya? 2x min 2. 2x min 2. 2x min 2. Terus 2y. 6. Terus 2y. 2y. Oke. Nah, terus nanti ini kalikan dengan 1, 2, min 1, 3. Nah, ini hasilnya sama dengan 10, 25, 5, 28. Yang depan kan belum bisa diapa-apain nih. Yang ini kalikan dulu. 2x min 2. Terus Min 2. min 2 lagi. Kenapa? Karena ini kalikan dengan ini, ya kan? Terus yang 2 kalikan dengan min 1 kan? Iya. Itu ya. Oke. Lanjut, terus. 4x min 4. Plus 6. Plus 6. Dari yang itu kalikan dengan itu, 2 kalikan dengan 3. Lanjut, yang di sini. 6 min 2y. 6 min 2y. Yang terakhir di sini 12 plus 6y. 6. Oke, sama dengan 10, 25, 28. Sekarang ini kalau kalian mau sederhanakan dulu boleh. Misalnya kalian mau sederhanakan dulu nih. Biar lengkap. Jadi 2 min 1, 3, 4 ditambah. Nah, ini sederhanakan 2x. 4, ini 4x ditambah 2 ya. Selebihnya sama. Tuh. Terus misalnya kalian lagi soalnya ulangannya esai misalnya atau PR-nya esai. Berarti harus lanjutin lagi. Yang letak harus dijumlahkan. Mangga lanjutin. Apa? 2x min 2. Oke, 2x min 2. Terus 4x plus 1. Oke. Terus 9 min 2y. Oke. Lagi terakhir 16 tambah 6 ya. Sip. Nih, kanannya masih 10, 25, 5, 28. Oke, terus nyari X dari mana? 2x Min 2. sama dengan 10. 10. Berarti 2X, 12 kan? 2x sama dengan X-nya 12. 6. Ya, 6. Yuk kita periksa untuk yang pojok kanan atas. Cocok nggak nih? Benar nggak kalau X-nya 6? Coba 4X tambah 1 sama dengan 2, 5. 4X sama dengan 24, X sama dengan 6. Kalau ini, nah ini sama kan kita dapatnya? Sama. Berarti udah oke nih. Terus nyari Y sekarang. Stop, enggak? 9 min 2y. Sama dengan 5. Min 2Y sama dengan berapa? 4. 4 kan 5 dikurang 9. Jadi Y-nya 2. Oke, kita periksa untuk yang satunya ya, yang bawah. Nih, cocok nggak coba? Y-nya 2 juga bukan? 16 tambah 6Y 16 sama tambah dengan Y 2. sama dengan 28. Oke, 6Y-nya sama dengan 12. 28 dikurangin 16 ya. Dengan 12. Nya 2. Sama nggak? Sama. Sama, berarti ini benar. Nah, harusnya seperti yang tadi itu seperti ini. Ketika kita cek setiap elemen matriks letak, itu harus menghasilkan nilai yang sama. Itu harusnya soal yang tadi, yang salah tadi harusnya kayak gini. Gitu. Nah, baru sekarang X ditambah Y pertanyaannya. Kita dapat X-nya 6, Y-nya 2. Ya udah. 8. Y 8. Tuh, bisa kan? Bisa ya? Ya, Kak. Bisa, Kak. Kita coba lagi. Nah, sekarang ini aku minta kalian kerjain masing-masing. Nomor 14. Jawabannya 6, Kak. 6 ya, Kak. 6. Oke. Kita simpan ya. Ada yang nanya A, bukan Kak. Oke, coba kita simpan. Pilihan kalian 6. Oke, kita tunggu ada jawaban lain nggak? Kita tahu ada pendapat lain. Ya kan 6. 6, Kak. 6.
Kita hitung ya. P ditambah I. Ini aku nggak nyalin soal ya, aku langsung jumlahin aja. P tambah I, berarti sini X tambah Y, 5 sama 0, 5. 5X sama 5, berarti 5X ditambah 5, terus X min Y ditambah 2Y, berarti X plus Y. Itu sama nggak sampai sini? Iya, iya Kak. Sama dengan 1, 1, 4, 1. Berarti kalau gitu, 5R, sorry. Ini 5R, berarti harus dikali 5. 5, 5, 25. Oke. Yang ini udah pasti kan, udah 5 tuh. Terus yang biru, X plus Y 5, X plus Y 5. Yang ini 5X plus 5, 20. Berarti kita mulainya dari yang kuning ya. Bisa mulai dari yang kuning kan. 5X tambah 5 sama dengan 20. 5X-nya 15, X-nya 3. Terus X tambah Y itu 5. Sekarang 3. Y 5. Y-nya 2. Pertanyaannya, berapa nilai X dikali Y? Ya, 6. Oke, sip. Mantap. Bisa ya? Bisa kan? Oke. Ya, bisa. Bisa Kak. Tadi perkalian sama penjumlahan matriks. Oke, aku lanjut ke determinan. Nah, di matriks itu ada determinan. Determinan itu hanya ada di matriks bujur sangkar atau yang jumlah baris sama jumlah kolomnya itu sama. Jadi matriksnya 2x2, 3x3, 4x4 gitu. Nah, untuk determinan matriks order 2x2, misalnya ada matriks A, B, C, D, kayak gini. Ya, A, B, C, D. Nah, determinan A itu dinyatakan kalau matriks kan, ini kalian menyatakan matriks harus sesuai ya. Kalau matriks itu, kurungnya itu boleh kurung siku begini, atau kurungnya lengkung seperti ini. Jangan tegak kayak tanda mutlak. Kalau ini namanya determinan. Notasi untuk determinan. Gitu. Jadi boleh kotak, kurung siku, atau kurung biasa. Yang jelas nggak boleh lurus begini. Gitu. Karena itu notasi untuk determinan. Nah, untuk determinan matriks 2x2, yang ordernya 2x2, itu AD dikurang BC. Jadi, kalau aku dulu ngafalinnya gini. Nah, hilang kayak gitu. Ini kan kalau yang kuning sama kuning, yang biru sama biru dikaliin. AD sama BC. Tinggal dikurangin. Gitu. Ya, gitu aja. Nah, determinan itu aja. Terus kalau matriksnya order 3x3, cara mencarinya gini. Nah, ini. Kalian kan mau nyari determinan kayak gini nih. Nah, kalian lanjutin matriksnya si dua ini nih, samping A, B, D, E, G, H. Tuh, sama itu untuk bantuan aja. Terus kalian kaliin. Nah, ini kaliin H, E, I. Jadi yang ke sini dulu ya, selalu tuh. Ini kan sama kayak tadi yang diduluin yang ini nih. Nah, ini dulu. Nah, ini juga sama. Yang ke bawah dulu. Nah, itu kaliin. Makanya ada di sini nih. H, E, I, B, F, G, C, D, H. Itu jumlahkan semua. Terus dikurangi dengan hasil dari yang serong satunya lagi. Ini 1, 2, 3. Yang kuning kan ini CEG. CEG, AFH, di sini. Terus B, DI. Tapi di sini ada tanda negatif. Bisa? Bisa nggak? Misalnya kita mau nyari determinannya ini nih, matriks ini. Nah, 2, 0, min 1, 1, 1, min 2,
3, 1, 0. Nah, kemudian lanjutin 2 kolom pertama. 2, 0, 1, 1, 3, 1. Gitu. Oke, pertama yang turun dulu. Tuh. Kaliin semua yang sejalan. Oke, tuh. Kaliin yang semua yang sejalan. Artinya 2 kali 1 kali 0, 0. Ditambah 0 kali min 2 kali 3, ya 0. Ditambah min 1 kali 1 kali 1, ya min 1. Berarti di sini min 1. Tuh. Dikurangi dengan kurung lagi. Sekarang yang ke atas. Kurung ke atas. 1, 2, 3. Tulis ya hasilnya. Min 3. Terus min 4, min 4, 0. 0. Ya udah tinggal hitung deh tuh yang di dalam kurung duluan. Berarti yang di depan kan min 1 dikurangi min 7. Itu enggak? Nah, berarti 6. Gitu. Nyari determinan gitu caranya. Kalau 3 kali 3. Kalau 2 kali 2 mah ya udah tinggal misalnya determinan dari 4 min 2 1, 7 misalnya. Ya, tinggal ini dulu kaliin, terus ini kaliin. Yang biru kan 28. Yang kuning min 2. Tinggal dikurangin deh. 30. 20. Ya. Udah ya, determinan gitu. Nah, sifatnya determinan itu yang ini. Tadi kan di depan kita ada bahas tentang transpose matriks. Nah, determinan matriks A sama dengan determinan dari matriks ATA yang ditranspose. Itu satu pertama itu. Yang kedua sifatnya ini A inverse namanya. Nanti kita di sini belajar tentang inverse matriks. Determinan dari A inverse itu sama dengan 1 per determinan dari si matriks A. Ya. Yang ketiga, kalau ada hasil perkalian matriks, misalnya A dikali B hasilnya matriks C, maka determinan A dikali determinan B sama dengan determinan C. Oke, itu sifat determinan. Oke, kita lanjut dulu ke inverse matriks. Kalau inverse matriks itu enggak sebatas cuma dikasih negatif atau diapain, nah ada aturannya. Kalau matriksnya ordo 2 kali 2, misalnya matriksnya A, B, C, D kayak gini. Nah, matriks inverse-nya adalah 1 per determinan A. Jadi cari dulu determinannya kayak cara tadi. Nah, dikalikan dengan, lihat di yang ini, yang serong begini, itu tukeran tempat. Oke, kemudian yang serong satunya, tempatnya nggak tukeran, tapi dapat minus. Artinya dia ganti tandanya, diganti tandanya. Jadi seandainya ada matriks ini, matriks A 1, 3, 2, 4 gitu misalnya. Diminta apa matriks A inverse, pertama kita cari determinan A-nya dulu. Determinan A-nya apa? Oh, enggak. Apa? 4. 10. Ini 6 dikurang. Tandanya harus dikurang ya. 4 dikurang 6. Berarti min 2. Nah, nanti A inverse-nya sama dengan 1 per ZA. ZA-nya kan udah dapet tuh. Min 2. 1 per min 2 kali. Nah, yang biru di sini ukuran tempatnya. Berarti 4, 1. Tuh. Terus yang
pink, kalian kasih tanda negatif. Min 3, min 2. Gitu. Nanti selanjutnya kalau kalian mau ngaliin min setengah ini ke dalam juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau dikalikan ke dalam kan berarti min 2 jadi 3/2 ini 1, ini min setengah gitu. Atau misalnya matriks B min 2, min 1, 3, 4 gitu misalnya. Det B berapa? Di sini berapa? Min Min 8. 8. Min 8. Min 8. Sini berapa? Min 3. 11. Min 3. Min 2. Oke. Ini harus Iya, min dikurang ya. 5, Kurang Kak. min 8. 5. Min 5. Min 5. 5. 5. Min 5. Min 5. Ya nggak sih? Ya kan? Iya, Kak. 8 ditambah Ya, Kak, min 5. negatif 8 ditambah 3 kan. Oke, berarti B inverse sama dengan 1 per det B-nya kita udah hitung min 5 kali itu yang pink ukuran tempat aja. 4 min 2 ukuran tempat. Terus yang kuning berubah tandanya. 1 sama min 3. Itu bisa? Ya, Bisa ya? Gampang kan? Bisa, Jadi Kak. dikali minus kan bukan jadi minus semuanya ya. Mungkin maksudnya yang kuning maksudnya dikali min kali ya. Bukan diubah Kan? jadi min. Bukan diubah jadi min, memang berubah, ya dikali min gitu loh, maksudnya berubah tandanya. Jadi si min 1 ini kan dikali min 1, dikali negatif 1 kan 1. Terus yang 3 dikali min, jadi min 3. Tapi yang pink mah cuma tukeran tanda aja, tukeran tempat aja. Aturannya kayak gitu untuk inverse matrix itu gitu. Paham nggak? Ngerti nggak? Masih bingung nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Kak, misalnya yang di depan yang kuning itu yang 3-nya tuh min, jadi hasilnya tuh min 3, jadi hasilnya tuh 3 ya. Iya, Kayak misalnya min di itu sini kan yang ini ya, sorry. Yang ini kan maksud kamu. Kalau ini ada tanda negatif, di sininya jadi 3 kan? iya. Gitu. Iya, iya, betul. Oke. Nah, ini kan ada diminta determinan dari matriks AB dikurangin C. Ya, berarti kita harus perlu nyari AB dikurangin C dulu. Yuk, bantu ngitung AB dikurangi C. A-nya 3, min 2, min 4, min 1. B-nya 4, 3, min 2, min 1. Dikurangi C. 4, 10, 9, 12. Tuh. Yuk, bareng-bareng. 12. 12 12 min 6. Tambah 4. tambah 4. Oke. Terus 9. 9 Tambah minus 3. Minus tambah 2 tambah 3. Berapa? tambah 2. Tambah 2. Tambah 2. Karena kan ini kan 3 sama 3 min 2 sama min 1 kan? Itu enggak? Iya. Kan? Lanjut. 16 plus 2. 16 tambah 2. Terus 12 plus 1. 12 tambah 1. Oke. Dikurangi 4, 10, 9, 12. Yuk, lagi. Sekarang 16, 11, 18, 13, dikurangi 4, 10, 9, 12. Oke, terakhir. Kita nih. 12.
12, 1, 1, 1. Oke. Diminta determinan dari matriks itu. Oke, tuh, bantuin. Apa determinannya? 12 kurangi 9. 3. 3. 12 dikurangi 9 kan? 3. Ya. Itu masih determinan ya. Oke. Yang ini nomor 3. Inverse dari matriks AB. Berarti kita perlu nyari AB-nya dulu. Oke? Ya. Kita cari dulu AB-nya. Min 5, 3, min 2, 1 dikalikan dengan 1, min 1, 1, min 3. Toh. Hitung. Min 5 plus 3. 5 plus Plus 3. 3 terus 5 min 9. 9 ya 2 plus 1 lagi 2 min 3. benar ya hasil akhirnya apa? Min 2. 4. Min 1. Min 1. 1 ini adalah matriks AB habis bikin kunjungan belajar terus saya kalian tuh kemana gitu tapi karena corona jadinya nggak bisa itu ada Irfan izin ini ya Apa? lihat dulu ya oke ini adalah si AB sekarang kita mau nyari matriks inverse dari AB nah si AB ini kita inverse kita cari pertama si det AB-nya. Tok, mangga. 2. 4 dikurang 4 kan ini 2 4 kan terus dikurang kan gitu kan. Jadi berapa? Min 2. A B 2. Oke. Sekarang kita hitung matriks dari AB yang di inverse 1 per det-nya 1 per min 2. 2. Nah, sekarang yang kuning 1. tukeran pindah tempatnya min 1 terus yang biru ganti tandanya kali min 1 tuh terus ya nggak ya terus baru ini dikalikan ke dalam kalian sesuaikan dengan pilihan ganda ini pilihan gandanya semua nggak ada angka di depan matriks kan berarti si min setengahnya kita kaliin ke dalam tuh. Jadi apa setengah Min 2. setengah min setengah sama 1 yang mana tuh yang A ya yang apa? Sama ya oke itu lanjut lagi yang mana ya nah ini coba aku tunggu sampai jam 20.25 kalian coba dulu nomor 7 min 6 Kak 6 min 6 Oke, kita hitung bareng-bareng sekarang. AB ditambah C. Berarti 1, 2, 3, 4. A, B, 1, 1, 0, 1. Ditambah C. 2, 5, 3, 7. Oke. Ini hasilnya 1, 3, 3, 7. 7.
Ya, Iya, Kak. betul. 25, 3, 7. Jadi 3, 8, 6, 4, 14. Oke. Berarti date-nya 3 kali 14, 42 dikurangi 6 kali 8, 48. 48. Benar, min 6. Sip. Oke, sekarang nomor 8 aku tunggu sampai jam 8:28. Yang C, Kak. C. C. Iya, Kak. C. Iya, cek, Kak. Oke. C semua ya? Oke, kita cek ya. A dikurangin B kan nanti 3 dikurang 2, 1. Min 2, min 2, min 4. Terus min 2, min 2, min 4. Min 2, min 3, min 5. Ini matriks A kurang B. Sekarang kita cari det A kurang B. Berarti min 5 dikurangi 16. Benar? Positif 16. Ada yang salah nggak sih? Plus ya? Iya, Kak. Ada yang salah nggak? Min 2 bukannya di plus, Kak. Enggak kok. Salah, pulang deh. 3 dikurang 2, ya kan? Iya, 1. Kak. 1. Oh iya, dikurang 2, dikurangi min 2. 0. Iya, Kak. Min 2 dikurang min 2. 0 ya. Oke. Min 2 dikurang min 3. 1. Ya kan? Iya, Kak. Oke. Sip. Iya, Kak. Berarti ini A kurang B. Jadi det A kurang B-nya itu 1 kan? 1. Jadi itunya inverse-nya 1/1 kali 1 tukeran ya 1. 0 nggak mungkin dikasih. Itu kan? Nah, ini adalah sebenarnya yang kalian hitung adalah matriks identitas. Si A dikurang B, ini kan tadi kalian dapat 1, 0, 0, 1. Nah, ini tuh sebenarnya adalah matriks identitas. Matriks identitas itu kalau di inverse, ya hasilnya matriks itu lagi. Sama aja kayak 1. Bilangan 1, 1 per 1, ya 1 kan? Gitu, dibalik 1. Nah, inverse juga gitu. Identitas juga gitu. Ini. Oke? Oke, bisa Iya, ya. Kak. Oke, habis. Nah, itu adalah si inverse matriks 2 kali 2. Nah, sifatnya si inverse itu adalah kalau ada A dikali B hasilnya C. Yang pertama, kalau ada A, matriks A dikalikan dengan matriks B menghasilkan matriks C, maka kalau sebentar, aku kesini dulu. Kalau 4 dikali 2 sama dengan 8, maka 2 sama dengan 8 dibagi 4 gitu kan? Atau Iya, 4 sama dengan 8 dibagi 2 gitu kan? Nah, kalau di matriks tuh nggak bisa A kali B sama dengan C, terus kita langsung B sama dengan C dibagi A, gini nggak bisa. Nah, ini nih harus, pembaginya itu harus inverse. Tapi ada aturannya, bahwa, coba deh kalian lihat ini. Ya, jika A dikali B sama dengan C, maka kalau kita mau nyari matriks, B-nya, misalnya ditanyain berapa sih matriks B-nya? Yang ini. Nah, si A itu kan pindah ruas nih. Pindah ruas kan dibagi. Nah, tapi kalau di matriks itu bukan dibagi, tapi di inverse. Nah, posisi si A sebelumnya ada di sebelah kiri kan? Nah, pindah ruas pun dia ada di sebelah kiri. Gitu. Tapi ada tanda inverse-nya di sini. Tuh.
Nah, kalau misalnya yang ditanyanya matriks A-nya gimana? Sama kayak tadi. Si B-nya yang pindah, ini si A, ini si A nih, kita mau nyari A nih. Nah, si B-nya itu yang pindah ruas. Tapi ketika si B pindah ruas, dia kena inverse pertama. Kedua, si B ini kan ada di sebelah kanan. Nah, pindah pun dia ada di sebelah kanan. Itu. Paham? Terus sifat kedua. Kalau ada perkalian matriks, kemudian si hasil perkalian itu di inverse. Kayak gini. Si A dikalikan dengan B, kemudian di inverse. Nah, bisa dibuka kurungnya, tapi masing-masing kena inverse. Nah, cuman posisinya jadi terbalik. B-nya ada di depan, A-nya ada di belakang. Ini tadinya A-nya di depan, B-nya di belakang. Terus ketika buka kurung, si B-nya sama si A bakalan pindah tempat. Jadi kalau misalnya ada matriks A kali B kali C itu di inverse. Nah, ini sama aja dengan kalau dibuka kurungnya ya, C inverse kali B inverse kali A inverse. Jadi dibalik, susunannya dibalik. Sifat kedua. Oke. Terus sifat ketiga. Kalau matriks A dikalikan dengan inverse-nya, dia akan menghasilkan si matriks identitas tadi yang 1, 0, 0, 1 itu tadi. Terus sifat keempat, matriks inverse yang sudah di inverse kemudian di inverse lagi. Nah, akan menghasilkan matriks semula, matriks yang enggak di inverse-nya. Oke, itu sifat-sifatnya ya. Nah, kemudian ada istilah namanya matriks singular, yaitu matriks yang nggak punya inverse. Kenapa? Karena determinannya dia sama dengan 0. Tuh. Jadi kalau ada matriks determinannya 0, nah dia nggak punya inverse tuh. Kenapa? Karena pada saat menghitung inverse, itu kita ada 1/det kan? Ya nggak? Nah, kalau determinannya 0 jadi 1/0 dong. 1/0 kan tidak terdefinisi. Nah, itulah makanya kalau determinannya 0, maka matriks itu tidak punya inverse, atau dengan kata lain dia adalah matriks singular. Tuh. Oke. Kita ke soal yang mana tadi ya? Nah, ini. Contoh yang ini. Nah, anggap yang pink ini sebagai matriks A, terus yang biru ini sebagai matriks B. Berarti kita punya perkalian matriks A dikali X sama dengan B. Kita mau nyari X nih. Yang benar mana? B kali A inverse atau X sama dengan A inverse kali B? Pakai yang atas. Sama dengan A inverse Atas. Yang di atas. atas. Atas apa bawah? Atas. Atas, Kak. Atas, Kak. Bawah. Bawah, Kak. Bawah. Bawah, Kak. Bawah ya. Kenapa bawah? Si A Soalnya ini, A itu kan yang kiri awalnya. A itu kan sebelah kiri. Pindahnya pun harus nyelipnya di sebelah kiri. Ya kan? Oke. Berarti yang atas salah ya. Jadi hati-hati kalau ada soal mencari matriks yang belum diketahui seperti ini. Kalian lihat pindahnya itu, pembaginya itu, istilahnya pembaginya tuh ada di sebelah mana. Kalau dari sebelah kiri, dia pindahnya pun ada di sebelah kiri, tapi dia sudah inverse-nya. Gitu. Nah, berarti kita perlu ngitung A inverse-nya dulu kan? Benar nggak? Ya, kita perlu ngitung A inverse-nya. Jadi nanti X-nya sama dengan A inverse kali B. A inverse itu apa? Kalau di sini, A inverse itu 1 per determinan kan? Nah, determinannya apa? 20. 20 min 9.
Min 20 min 9. 9 11. kali apa? Yang biru 5. tukeran ya 5, 4, terus yang 3. pink 3. 3. oh sorry ini bukan min 3 ini soalnya salah ini tadi tuh kehapus tuh gara-gara tadi aku bentar ya. Nah harusnya tuh min 1 tak ulangin 1 per date-nya 20 1/17. plus 20 kurangi 3 oke 20 kurangi 3 plus 3. ini AIS plus 3 apa min 3 Plus 3. Kan ini kurang kan 3. ini 20 nih Oh iya deh. ya kan ini kurang kan ini kan min kali min kan plus kan jadinya 3 kan terus 20 kurangi 3 gitu oke. Terus yang di dalam matriksnya apa yang penting 5. ukuran kan 5 4 terus 1. 3 1 oke ini matriks A inverse nih A inverse sama dengan 1 per 17 5 3 1 4 nah ini jangan dikalikan ke dalam jangan karena nanti kalian ngitungnya pakai bilangan pecahan kita semua males sama bilangan pecahan benar nggak aku iya kan Iya. nah makanya jangan dikaliin dulu pengali 1/17 ini nanti aja belakangan jadi kita langsung hitung ke X sama dengan A inverse kita udah hitung 1/17 5 3 1 4 kali B B-nya sih 7 18 6 21 tuh. Oke 1/17-nya biarin dulu sok kaliin matriksnya 35 35 min 18. min 18. Min 18 terus lanjut Berapa nih? 5 90 90 plus 83 plus 63. 63 Plus 63. 63 63 oke terus 7 terus lanjut 7 20 min 24 min 24 terakhir 18. plus 84 plus 84 oke lanjutkan di 17 17 153 153 lanjut min 17 min 17 min 17 Dan 102 102 nah kalau udah terakhir begini baru 1/17-nya kalikan ke dalam itu 17 ini 1 ya kan yang di bawahnya min 1 ya tinggal ini 153 dibagi 17 tuh berapa 6 9 terus yang ini 6 ya 102 dibagi 17 6 kan? Iya, 6. Dapat deh X-nya 1 9 min 1 6 yang C gitu. Oh, aku tunggu sampai kerjain ya sampai 2045 yang AK yang A. Oke, kita tunggu yang lain siapa tahu ada yang punya jawaban sendiri ya. Ya, ada yang jawab
Oke. Kapan? Oke. Udah. Tuh ada yang dapat C. Oke, yang mana nih yang benar? Kita hitung bareng ya. Kita cek jawabannya yang benar yang mana. Andainya kita misalin yang pink ini A, yang ini B. Jadi A dikali X sama dengan B, maka X sama dengan apa? A inverse kali B. A inverse kali B. Oke. Jadi sekarang kita perlu A inverse aja kan, karena ini kan sebenarnya kita nggak disuruh ngitung sampai selesai ya, benar nggak disuruh sampai habis. Berarti kita cuma perlu A inverse-nya aja. Nah, A inverse-nya dari sini. Kita hitung A inverse adalah 1/det. Determinan si A. Apa determinannya? Minus 4. 4 kurang minus 5. Kurangi minus 5. Oke. Yang di dalam kurung apa? Min 2, 2. Min 1, 5. Oke. 5 min 1. 5 min 1. Min 1, 5. Ini min 1. Jadi A inverse 1/, yang bawah apa tuh berapa? 1. Min 4 ditambah 5 ya? 1. 1. Terus ini min 2, 5, min 1, 2. Ya ini kan udah 1 tuh ya, berarti A inverse adalah min 2, 5, min 2. Ya kan? Jadi nanti X-nya sama dengan min 2, 5, min 1, 2 dikali 3, 4. Gimana tuh? Yang C. C ya? C. Yang C ya? Oke. Iya, yang C. Berarti kalau yang A, apa nih? Nge-skip apa kira-kira? Kalau jawab A, berarti nge-skip apa? Ternyata matriksnya ini belum diapa-apain, benar nggak sih? Iya. Belum di inverse. Belum di-inverse, iya, belum inversin. Ingat kalau pindah ruas itu harus inverse, tapi inverse-nya letaknya di mana, ikutin dia tadinya ada di sebelah mana, gitu kan? Tadinya sebelah kiri ya pindahnya juga di sebelah kiri. Oke, itu ya. Oke, nomor 13 nih. Tadi matriksnya tidak mempunyai inverse, artinya apa dong kalau gitu? Ingat nggak? Matriks singular, Kak. Ya, syarat matriks singular apa tuh? Determinannya 0. Oke, determinannya 0. Jadi, determinan si A harus sama dengan 0. Nah, sekarang determinan A ini apa? Nah, kita tinggal hitung kayak biasa. Oh, enggak. Apa? 1. 1. Oke, simpen ya. Jawaban 1. Iya, 1, Kak. 1. Ini hitung determinan yang biru dulu kan. 5 kali 2x tambah 1 dikurangi 3 dikali 6x X min 1. 1 sama dengan Gitu 0. kan? 0. Jadi 10x tambah 10x 5 plus kurangi 5 X 18x plus 3 sama dengan 0. 8 min 8x ya. 8 min x 8 min dengan 8 Sama dengan 1. x Dengan sama 1. dengan 1. Sip, oke. Oke, bisa ya. Nah, tadi kan kita determinan itu kan ada di ordo
di matriks yang bujur sangkar tuh tadi kita ada bicara tentang ordonya 2 kali 2 sama ordo yang 3 kali 3. Nah, di inverse juga ada yang ordonya 3 kali 3. Ininya inverse matriksnya, cuman caranya agak panjang dan agak beda. Nah, nanti ini di catatan mungkin kalian nggak akan, makanya perhatiin benar-benar deh. Soalnya ini kalau dicatat mungkin aku nyampein dalam bentuk tulisan akan susah gitu ya. Intinya gitu. Oke, seperti biasa ini kita pertama nyari determinannya dulu. Katakanlah ini matriks A ya. Ini caranya. Cari dulu determinan A-nya. Kayak tadi caranya. Ini lanjutin 2, 0, 1, 1, 3, 1. Tuh, terus cerong-cerong ke bawah dulu. Sok, enggak, berapa? A-nya. Kita ulang lagi. 0, 0, min tambah 1. 0, min 1 ya. Dikurangi yang cerong ke atas sekarang. Yuk, mangga. Min 3. 3, Min 4. 4, 0. Sama. Oke. Jadi datanya Min 1, min dikurangi min Min 7. 7. min 7. Di 6 ya. 6. Iya. Ya, simpan. Itu simpan. Si hasil bednya kita simpan dulu. Nah, sekarang kalian perhatiin cara mencari ininya, pengali matriksnya nanti. Ini kan aku ada nulis adjoin nih. Adjoin itu apa? Adjoin itu gini. Kalian siapin matriks, ini karena 3 kali 3, kalian matriks 3 kali 3 siapin tandanya, plus, selang-seling, plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Gitu. Ya. Nah, sekarang untuk angka yang di sini, angkanya berapa? Yang ini. Nah, kalian lihat matriksnya, posisi yang sama dengan yang kalian pengen isi, itu kan sebenarnya kan ini kan, kalau di matriks asal. Nah, matriks yang elemen yang mengandung si angka 2, ini kalian tutup, hapus. Tutup, jangan dilihat, yang biru ini jangan dilihat, nah yang nggak ditutup, kalian cari determinannya. Jadi determinannya dihitung dari yang kuning. Berapa? 0 kurang min 2. 0 kurang Ya, berapa tuh? min 2. 0 kurang min 2. 2 kan? 2 kan? Iya. Nah, 2 itu kita tulis di sini. 2. Itu. Oke? Nah, sekarang misalnya kalian mau ngisi yang ini. Di matriks yang asal, yang mengandung elemen yang sama, yang letaknya sama, kalian tutup. Tutup, ini tutup. Nah, yang nggak ditutup, kalian cari determinannya, sama kayak tadi. 0 min 0 min 6. 0, min Plus 6. 0 dikurangi min Min 6. Min 6. Bener kan? 6. Plus 6 kan? Nah, Iya. tulis plus 6 di situ. Ada tanda negatif, ikutin tanda negatif. Oke? Nah, sekarang kita mau cari yang letaknya di sini. Nah, yang di sini, yang mengandung min 1, itu kita tutup. Ini tutup. Cari determinannya. 1 min 1 3. min 3. Berapa? Min 2. Min 2. Min 2 kan? Nah, di sini ada tanda plus nih. Plus kena min. Dapatnya jadi apa? Min. Min. Nanti tulis min 2. Sampai sini? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti? Paham, Kak. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutin ke kita mau ngisi yang ini.
kita tutup siapa? Si satu yang ini, ya kan? Berarti yang mengandung itu kita tutup dulu, jangan dianggap. Berapa tuh? 0 dikurang min 1. Ya nggak? Iya. 0 dikurang min 1. 1. Ya udah, ada minus di sini, tulis 1. 1 di situ. Terus mau ngisi yang di tengah-tengah nih. Berarti tutup juga yang ini. Berarti kita buang, samping itu buang, atas bawah buang. 2 Enggak. 2 min 3. 0. 0 kurangi min 3. Kurangi min 3. 0 kurangi min 3. Min Berapa? 3. 3. Di sini ada plus, berarti langsung dia 3. Oke? Lagi. Yang ini. Berarti kita tutup si min 2. Yang mengandung min 2, tutup semua. 2 Enggak, berapa? 2 min 0. 2. Kurang 0. Min 2. 2. Min 2 2. kurang 0. 2. Di sini jadi min 2 karena udah ada tanda di situ. Ya kan? Lanjut lagi. Kita mau ngisi si plus di sini. Berarti kita buang yang mengandung si 3. Ini buang, sini buang. Sok, berapa? 0 dikurangi 1. 0 dikurangi Negatif min 1 1. 0 dikurangi min 1 berapa? 1. Di sini ada tanda plus, ya udah langsung tulis 1. 1. Ya. Ya enggak? Betul enggak? Oke. Sekarang yang di sini. Nih, untuk di sini. Jadi buang situ, buang situ. Berapakah? Min 2 Min 4. Min 2. Min 4. Negatif 1. Dikurang min 1. Kurangi 1. Min 4 dikurangi negatif 1. 1. 3. Ya. Min 3. Min 3. Nah, min 3 di sini nanti kena min. Min kena min. Plus. Berarti jadinya plus 3. Itu. Terakhir, untuk di sini, si 0 yang ini kita buang. 2 kurang 0. 2 kan? 2. Ini tulis 2. Nah, yang kalian tulis ini kemudian ditranspos. Kak mau tanya. Ditranspos. Ya. Itu tanda yang acak tadi tuh yang plus minus itu harus dimulai dari plus dulu. Iya, harus dimulai dari plus dulu. Oh, iya. Nah, jadi kalian pas nyiapin di awal itu kan plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Nah, ini harus dimulai dari plus. Ya. Tuh, selang-seling. Oke. Lanjut dulu yang tadi. Nah, yang tadi kita dapat itu sekarang ditranspos. Ingat mentranspos gimana? Ini harus ditulis jadi mendatar. Gitu. Ya kan? Apa jadinya? Ke samping. 2 dikali 1. Min 1. Terus Min 6. Min 3. 3. Negatif 2. Min 2. 2. Nah, ini adalah si A join A yang tadi di. Jadi A inverse adalah 1 per determinannya 6
kali ajoinnya tadi yang ini, yang di bawah. 2, min 1, 1, min 6, 3, 3, min 2, min 2, 2. Bisa nggak menginverskan matriks 3 kali 3? Sebenarnya ada beberapa metode untuk menginverskan matriks. Yang ini namanya pakai metode, kalau nggak salah, minor kofaktor. Gitu. Nah, yang ini, yang di atas ini namanya kofaktor. Kalau nggak salah ya, aku juga agak lupa namanya mana. Yang ini kofaktor, nah yang tadi yang kecil-kecil ini adalah si minornya. Nah, kofaktor yang ditranspos itu adalah si adjoinan ini dengan yang tadi kita lakukan adalah mencari inverse matriks 3 kali 3 dengan metode minor kofaktor. Tapi ada juga eliminasi Gauss-Jordan. Nah, itu kalau itu agak lebih ribet sih kalau menurut aku. Tuh, yang ini paham nggak? Paham. Coba kalian kerjain nomor enggak, ditunggu sampai jam 21 lewat 27. Min 2 Min 2. Oke. Kita tunggu teman yang lainnya. Kalau ada jawaban yang berbeda. Oke, min 2 juga. Tuh ada yang jawab lagi min 2. Oke, yuk kita hitung bareng-bareng. Ini kita kalikan ini. Berapa tuh? 4 4 tambah 3 3, tambah 3. Terus 8 8 min 5, betul. Terus X min 3Y. X min 3Y. Lagi, terakhir 2X plus 5Y. 2X plus 5Y. Sekarang kita ini 7, nih 7. Oke ya, udah ya. Terus Z-nya sama dengan, jadi Z-nya sama dengan 3. Kan? Betul nggak? kalau itu siap. Z-nya 3. Terus nanti ada yang ini kuning, nah yang biru. Berarti kita ada X min 3Y sama dengan min 13 sama 2X plus 5Y sama dengan min 4. Yang atas ini kita kali 2. X, sorry. 3Y min 6Y sama dengan min 26. Terus dikurang. 11Y sama dengan 22. Jadi Y-nya 2. Y-nya 2, masukkan sana. X dikurangi 3 kali 2 sama dengan min 13. X min 6 min 13, berarti X-nya min 7. Kita tadi dapat Z-nya 3 sama Y-nya 2. Ini dimintanya X tambah Y tambah Z. Berarti min 7 tambah 2 tambah 3. Min 2. Oke, betul. Sip. Oke. Mana lagi ya? Bentar ya. Mars 10 sampai jam 21.12. Yang C, Kak. Oke, ada yang sudah dapat C. Yang C. Oke, C juga. Oke.
Nah, nomor 10, aku biasanya nulisnya gini. Ini kan kita mau nyari P ya. Aku biasanya nulisnya gini. P sama dengan, nah, ini kan ada yang perlu di-inverse nih. Nah, si 3, 4, 1, 2 ini kan sebelah kiri. Dia pindahnya sebelah kiri juga kan. Nah, tapi 3, 4, 1, 2 ini harus di-inverse gitu. 2, 1, 4, 3. Jadi kadang-kadang aku nulisnya suka kayak gitu. Artinya nanti di sini kita perlu menginverse itu. Nah, menginverse itu 1 per berapa? 2, Kak. 6 min 4 ya? 6 min 2. 6 min 4. 2. Ya. Terus ini yang ini tukar tempat 2, 2, 3. Ini kasih minus 4, 1. 2, ini 2, 1, 4, 3. 3. Nah, setengahnya jangan dikaliin dulu. Kita kaliin dulu si matriksnya ini. Apa hasil matriksnya? Perkalian matriksnya. 4 min 16. 4 min 16. 4 min 16. 2 min 2 min 12. 4 min 12. Terus 2 4 min min 16, Kak. 4 min 16. Sorry. 4 min 16. 2 min 12. Gitu kan? Bener ya? Terus yang bawah? Min 2 plus 12. Min 2 plus 12. Terus min Min 1 plus plus 9. 9. Oke. Setengah kali Min 12. min 12. Min Min 10. 10. 10. 8. 8. Oke. Nah, baru si setengahnya kaliin. Min 6. Min 5. 5. 4. Oke. Bener ya? Yang C ya? Bener. Oke. Nomor 25 deh. Satu lagi. Yang C, Kak. Yang C. 9. 9. Ada lagi yang punya jawaban? Setuju nggak nih? Jawabannya C katanya. Kita hitung ya bareng-bareng. Yang di ruas kiri. Ini sama ini. 6. 6. Ini sama ini. A tambah 33. 33. Ini sama ini. 3. 3 ya. 3 kali. Dikaliin dulu sekarang. 0 tambah 2. Terus 8 tambah 6. Betul? 0 tambah 1. Min 2 tambah 3. Oke, jadi 6. Bener nggak? Betul. Oke. Sama dengan 3 kali 2, 1, 14. 1. Ya kan? Nanti si A ini ngumpetnya di sini nih. Berarti 3 kali 14. Berarti A tambah 33 sama dengan 3 kali 14. Atau A tambah 33 dengan 42. Hanya 42 kurangi 3. 33. Oke. Min 9. 9. Oke. Tuh. Oke. Apa gampang? Kayaknya gampangan trigonometri deh, Kak. Masa? Aku lebih suka matriks karena hitungannya jelas. Cuman tambah, kali, kurang, gitu doang. Kalau trigonometri banyak rumusnya loh. Soalnya kadang bingung yang buat nambahin sama ngilang-ngilang gitu loh. Oh, kalau banyak latihan sebenarnya nantinya bakal lancar dengan sendirinya kok.
Makanya banyak-banyakin latihan aja. Trigonometri pun sebenarnya kalau kalian banyak latihan, pasti jadinya nggak susah. Gitu. Yang pembahasan tadi bisa dikali 3 dulu nggak? Boleh. Mau dikali 3 dulu boleh. Cuman kenapa aku nggak ngaliin di awal? Supaya angkanya tuh nggak gede gitu loh. Karena kalau angkanya gede, otomatis kan kita ngitung waktu jadi lebih lama. Gitu. Makanya aku nggak angka 3 ini, angka 3 ini dihitung terakhir gitu. Tapi kalau mau dikaliin ke dalam duluan, boleh, nggak jadi masalah. Tuh, misalnya kalian ini 3 ke 4 dulu gitu. Nah, itu nggak akan mengubah hasil gitu. Cuman kalau aku biasanya angka itu terakhiran karena menghindari ngitung pakai angka gede gitu. Ya. Kak boleh jelasin gimana caranya ngitung perkalian yang pakai jari. Jadi kalau tadi sih aku ngejelasinnya karena ini susah ya nyampein ke kalian pakai jari gimana, makanya tadi pakai kode warna di sini. Nah, tapi kalau mau pakai jari kalian pakai 2 jari telunjuk sama jari tengah. Tuh. Nah, pada saat mau ngisi yang ada di sini, ini kita ulang ya. Mau ngisi ada di sini, itu kan di baris pertama, kolom pertama. Nah, yang dikalikan adalah si baris pertama di kolom, di matriks pertama dengan kolom pertama di matriks kedua. Ini yang dikalikan. Nah, ini pada saat inilah kalian pakai jari gitu. Sebenarnya kalau lagi ulangan kan nggak mungkin pakai warna-warni kan, bener nggak? Pakai jari makanya. Yang kuning ini jari telunjuk kalian, tempel situ itu kena kali. Terus yang biru nih jari tengah tempel situ. Nah, yang jari telunjuk sama jari telunjuk atau kuning sama kuning kalian kaliin, hasilnya AP gitu. Terus yang jari tengah kan nempelnya sama B sama R tuh. Nah, BR di sini yang biru itu. Nah, selanjutnya yang selebihnya sama. Misalnya mau ngisi yang di sini misalnya. Itu kan baris kedua kolom pertama. Berarti baris kedua di matriks pertama dikalikan dengan kolom yang pertama itu. Terus tinggal pakai jari deh. Pakai jari C, telunjuk, kena telunjuk, P, makanya CP di sini. Terus si D, jari tengah, kenanya ke jari tengah lagi. DR, makanya si DR. Gitu. Kalau lagi ulangan kan nggak mungkin warna-warni kan, jadi tips aku pakai jari tadi. Jarinya ditempelin ke yang mau dikaliin. Gitu. Oke deh, kalau gitu kita sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat.